Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Regina dengan NIM 2004226. Sistem peradilan dan kekuasaan kehakiman, pembuktian serta alat bukti. Yang pertama yaitu sistem peradilan. Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin warga negaranya untuk mendapatkan keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku melalui kekuasaan kehakiman dengan perantara peradilan. Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Poin yang pertama, yaitu Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan badan peradilan yang melaksanakan tugasnya bebas dari interferensi sesuai yang diamatkan Pasal 24A Undang-Undang 1945. Kemudian, dalam bab 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman mengatur tentang pelaku kekuasaan kehakiman, di mana pasal 18 termaktub bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Poin kedua yaitu peradilan umum diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan peradilan di lingkungan peradilan umum. Poin selanjutnya yaitu peradilan agama telah tumbuh dan melembaga di bumi Nusantara sejak agama Islam dianut oleh penduduk yang berada di wilayah ini berabad-abad sebelum kehadiran penjajah. Peradilan agama ini muncul bersama dengan adanya kebutuhan dan kesadaran hukum umat Islam Indonesia. Pengakuan adanya peradilan agama secara resmi sangatlah penting di Indonesia, mengingat mayoritas penduduknya merupakan pemeluk agama Islam yang taat dan salah satu yang terbesar di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raska Ramdhani, NIM 2004226. Peradilan agama telah tumbuh dan melembaga di bumi Nusantara sejak agama Islam dianut oleh penduduk yang berada di wilayah ini. Berabad-abad sebelum kehadiran penjajah, peradilan agama ini muncul bersama dengan adanya kebutuhan dan kesadaran hukum umat Islam Indonesia. Pengakuan adanya peradilan agama secara resmi sangatlah penting di Indonesia, mengingat mayoritas penduduknya merupakan pemeluk agama Islam yang taat dan salah satu yang terbesar di dunia. Peradilan militer merupakan salah satu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara yang susunan dan kekuasaan serta hukum acaranya termasuk pengkhususannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer. Peradilan tata usaha negara adalah peradilan dalam lingkup hukum publik yang mempunyai tugas dan wewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, yaitu sengketa yang timbul dalam bidang hukum TUN antara orang atau badan hukum perdata atau anggota masyarakat dengan badan atau penjabat TUN atau pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Rahma Uktariandani, berasal dari jurusan Ilmu Administrasi Negara dengan nomor NIM 2004226. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.
Hukum sebagai pelaku utama secara fungsional dalam melaksanakan fungsi terhadap kekuasaan pada dasarnya, tugas hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkannya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum dari para pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparsial berdasarkan hukum yang berlaku. Maka, hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, terutama dalam mengambil suatu keputusan kehakiman. Pembuktiannya yaitu, pertama, pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan hal sangat penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Pembuktian dipandang sangat penting dalam hukum acara pidana karena yang dicari dalam pemeriksaan perkara pidana adalah kebenaran material yang menjadi tujuan dari hukum acara pidana itu sendiri. Untuk menemukan suatu kebenaran dalam suatu perkara, pembuktian adalah cara paling utama yang digunakan hakim untuk menentukan benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan atau memperoleh dasar-dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara. Beberapa pakar memberikan pandangannya terkait tentang arti dari istilah sistem pembuktian seperti berikut. Yang pertama, subjekti yang berpandang bahwa membuktikan adalah upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Yang kedua, Sudikno Mertokusumo memiliki pendapat berbeda, yakni yang disebut dalam arti yuridis dari konteks pembuktian adalah upaya untuk memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa hukum yang diajukan tersebut. Nama saya Raisa Rahmalia dengan NIM 20042262. Baik, dari jurusan Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, langsung ke penjelasan. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Hakim sebagai pelaku utama secara fungsional dalam melaksanakan fungsi terhadap kekuasaan. Pada dasarnya tugas hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkannya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum dari para pihak yang terlibat dalam suatu perkara. Sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparsial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, terutama dalam mengambil suatu keputusan kehakiman. Selanjutnya, pembuktian. Pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan hal yang sangat penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Pembuktian dipandang sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana adalah kebenaran material yang menjadi tujuan dari hukum secara pidana itu sendiri. Untuk menemukan suatu kebenaran dalam suatu perkara, pembuktian adalah cara paling utama yang digunakan hakim untuk menentukan benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwa atau memperoleh proses dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara. Beberapa pakar memberikan pandangan terkait tentang arti dan istilah sistem pembuktian seperti berikut. Yang pertama, subjekti yang berpandang bahwa pembuktian adalah upaya yang meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang ditemukan dalam suatu persengketaan. Yang kedua, Sudikno Mertokusumo memiliki pendapat beberapa, yakni yang disebut dalam arti yuridis dan konteks. Pembuktian adalah upaya untuk memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim memberi dasar perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa hukum yang diajukan tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naya Dwi Wahyuni, NIM 20042250.
Di sini saya akan melanjutkan materinya. Berdasarkan perkembangan zaman dan sulitnya pengungkapan sebuah tindakan pidana, di antaranya tindakan pidana korupsi dan pencucian uang, ditambah lagi dengan alat bukti lainnya berupa elektronik, yaitu data elektronik dan informasi elektronik seperti rekaman, chattingan, email, dan sebagainya. Ada beberapa perundang-undangan yang mengatur mengenai alat bukti elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah di persidangan, yaitu pada pasal 38 Undang-Undang Tindakan Pidana Pencucian Uang, yaitu alat bukti pemeriksaan tindakan pidana pencucian uang berupa 1. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana. 2. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. 3. Dokumen sebagai mana dimaksud pada pasal 1 angka 7. Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dilihat, dibaca, atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu rasana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik, ataupun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada, yaitu 1. Tulisan, suara, atau gambar. 2. Peta, rancangan foto, atau sejenisnya. 3. Huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahami. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.